Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audiva Tardila Dening Putri. Saya Syariful Zaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royan Fajar Sultoni. Saya Claudia Paramita. Nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Ardila dari kelompok 3. Saya Muhammad Abarisi Valentino. Saya Andika Wirabudha Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisar Fauzan. Nama saya Ahmad Fahri Hamidi. Saya Abraham. Saya Ardiana Deka Maharani. Perkenalkan, nama saya Diki Satria Mahendra. Saya Nadif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Fabi Zakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dapat Satria Kurnianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aminullah. Perkenalkan, nama saya Rudolf Baris Perlindungan Sumbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Alfian Ardiansyah. Ingin berpendapat mengenai lebih penting mana sih pendidikan akademik atau non-akademik? Saya memilih pendidikan akademik diperdahulukan. Mengapa demikian? Karena menurut saya dengan adanya pendidikan akademik, adanya ilmu yang telah kita dapat mudah untuk bersosialisasi. Karena dengan ilmu tersebut kita dapat membagikannya kepada orang lain. Maka dari itu menurut saya persentase pentingnya pendidikan akademik dan non-akademik adalah 60% dan 40%. Ya, karena non-akademik itu tanpa kita sadari kita sudah menjalaninya karena kita adalah makhluk sosial. Penting mana non-akademik sama akademik? Ya sama-sama penting kalau dipresentasi pentingan akademik untuk saat ini karena kita masih dalam lingkungan perkuliahan. Kalau kita sudah keluar dari lingkungan perkuliahan, maka yang lebih penting adalah non-akademiknya. Terima kasih. Saya ingin berpendapat bahwa tentang materi akademik dan non-akademik lebih penting mana. Menurut saya pribadi, untuk sementara ini karena kita adalah mahasiswa statusnya, yang lebih penting adalah pendidikan akademik kita. Karena pendidikan akademik adalah berkaitan langsung dengan nilai-nilai kuliah, dengan matkul kita. Tentu jika kita menguasai materi atau nilai-nilai akademik, kita juga yang pertama jelas nilainya bagus, matkul per matkul kuliah kita tidak terancam DO, tidak mengulang, dan juga paling tidak kita bisa maintain sampai sampai lulus nanti IP kita tetap bagus. Tapi jikalau pada nanti akhirnya yang lebih dipentingkan adalah pendidikan non akademis setelah kuliah, saya kurang tahu juga. Ya kita juga harus bisa belajar juga pendidikan non akademis karena mungkin juga itu tadi penting jikalau kita sudah selesai kuliah. Tapi untuk sementara ini menurut pribadi saya yang lebih penting adalah nilai-nilai akademik atau materi akademik. Terima kasih. Menurut saya, baik akademik maupun non-akademik itu sama-sama penting. Ilmu-ilmu akademik yang kita dapatkan dari dunia sekolah, dunia perkuliahan, dan lain-lain dapat kita terapkan pada dunia kerja dan hal-hal mendasar yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk hal non-akademik, menurut saya hal tersebut akan penting ketika kita bersosialisasi, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Cara kita bertutur, sopan dan santun dan lainnya, hal tersebut tentu akan menentukan impresi orang lain terhadap kita. Apabila salah satu menonjol, katakanlah akademisnya yang menonjol, bisa jadi orang tersebut malah akan menjadi orang yang self-centered atau egois atau malah pasif. Kalau semisal non-akademiknya yang menonjol, bisa jadi teoritisnya dia tidak terlalu kuat. Pada akhirnya ketika ia berbicara, ketika ia berdebat atau berargumen, dia tidak punya dasar yang cukup. Oleh karena itu, kedua hal tersebut harus seimbang. Gitu menurut saya. Saya berpendapat bahwa akademis dan non-akademis itu sama-sama penting. Namun jika ditanya lebih memprioritaskan yang mana, saya akan memilih untuk memprioritaskan akademis. Karena saya berpikir jika kita lebih memprioritaskan non-akademik daripada akademik, maka ketika kita berbicara atau berpendapat tentang suatu hal, perkataan kita akan
jadi kurang berbobot atau bisa dikatakan omong kosong. Saya akan menjelaskan tentang argumen saya mengenai manakah yang lebih penting antara akademik maupun non-akademik. Jadi menurut saya kedua-duanya itu sama-sama pentingnya. Keduanya itu harus berjalan beriringan. Untuk yang pertama adalah pentingnya akademik. Mengapa kita juga harus mementingkan akademik kita? Karena kita akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan manfaat yang dapat kita implementasikan di dalam dunia kerja. Karena dalam dunia kerja nanti kita dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, agar kita dapat bermanfaat untuk orang lain dan dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk yang kedua adalah pentingnya non-akademik. Di dalam non-akademik kita dapat mengasah soft skill kita. Kita dapat mengikuti organisasi, kepanitiaan, atau UKM. Di dalam organisasi, kita mendapatkan banyak hal positif, seperti kita jadi tahu bagaimana cara berorganisasi dengan baik, cara untuk manajemen waktu dengan baik, cara bekerja sama dengan tim, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita emban. Semua hal-hal positif yang ada dalam organisasi atau kepanitiaan itu sangat-sangat bermanfaat untuk dunia kerja. Bahkan nggak hanya dunia kerja aja, di kehidupan sehari-hari kita juga dapat memanfaatkan hal tersebut, seperti kemampuan bersosialisasi, kemampuan berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi menurut saya kemampuan non-akademik itu juga penting, sama pentingnya dengan kemampuan akademik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat bahwa akademik dan non-akademik itu harus seimbang. Karena jika kita memberatkan akademik, maka kita akan kesulitan dalam berinteraksi, di mana hal ini dibutuhkan ketika interview kerja. Dan apabila kita terlalu berat terhadap non-akademik, maka kita akan kesulitan menghadapi tugas-tugas dari kuliah dan kita akan dicap sebagai orang yang hanya bisa berbicara saja. Saya Andika Wiraputra Dharma berpendapat bahwa akademik sama non-akademik itu sama-sama penting. Misalnya, ada anak yang mentingin akademik, udah pasti IPK-nya jauh lebih bagus daripada anak yang tidak mentingin akademik. Tetapi, rata-rata anak yang mentingin akademik, jiwa bersosialnya kurang, pengalaman sosial yang dia dapat kurang cukup dibandingkan dengan anak non-akademik. Sedangkan yang non-akademik, dia lebih mendapatkan pengalaman daripada ilmu yang dia dapat. Jadi menurutku kalau bisa membagi waktu antara akademik sama non-akademik, kenapa tidak? Ilmu dapat, pengalaman sosial juga dapat. Sekian. Lebih penting manakah antara akademik dan non-akademik? Bagi saya akademik dan non-akademik itu sama-sama penting. Alasannya yaitu akademik penting untuk membentuk hard skill kita, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah, pengetahuan dan keahlian kita dalam suatu bidang di dunia pekerjaan, dan performa kita di dunia kerja. Non-akademik juga sama pentingnya dengan akademik. Non-akademik berguna untuk membentuk soft skill kita, bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita, bagaimana kita bisa membagi waktu antara organisasi dan kegiatan individu. Dapat bahwa antara non-akademik dan akademik yang dipentingkan ialah non-akademik. Persentasenya 60% banding 40%. Mengapa demikian? Karena beberapa masalah diperlukan diselesaikan secara berkelompok. Nah, oleh karena itu skill di non-akademik sangat dibutuhkan. Jadi pengetahuan saja gak cukup. Kita tahu namun tidak bisa menyampaikan, maka kelompok tidak akan berjalan dengan baik. Dan saya rasa itu cukup. Berpendapat bahwa di antara akademik dan non-akademik lebih penting akademik, dikarenakan pada saat pandemi sekarang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan dosen, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman materi yang disampaikan oleh dosen. Karena itulah kita harus memprioritaskan akademik di saat seperti ini dengan cara belajar
atau berkumpul dengan teman untuk belajar bersama. Menurut saya, prestasi akademik dan prestasi non-akademik sama-sama penting. Karena prestasi akademik dapat membuat kita cerdas, di mana pengetahuan haruslah dinomorsatukan. Namun, prestasi non-akademik juga sangat dibutuhkan, karena sifatnya yang tidak dapat diukur seperti kreativitas dan imajinasi. Jika seseorang memiliki prestasi akademik tetapi tidak memiliki prestasi non-akademik, dia akan kesulitan dalam kehidupannya kelak. Itu pun terjadi karena dia tidak memiliki leadership skill yang dibawa sejak mengikuti kegiatan non-akademik. Menurut saya, keduanya sangatlah penting, baik akademik maupun non-akademik. Karena jika kita hanya menekuni suatu bidang, maka itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpendapat bahwa akademik dan non-akademik sama-sama memiliki kepentingan yang seimbang. Karena akademik dan akademik itu seperti soft skill dan hard skill. Dan kedua hal tersebut tidak bisa kita saling pisahkan, atau kita mempunyai salah satunya itu pun tidak bisa. Karena nanti di dunia kerja hard skill memanglah diperlukan, tetapi soft skill juga lah penting. Seperti cara kita berkomunikasi dengan lingkungan sosial, cara kita bekerja sama dengan tim, itu sangat diperlukan di dunia kerja. Bahkan di zaman sekarang IPK sudah tidak terlalu penting bagi beberapa perusahaan. Mereka lebih mementingkan soft skill kita atau skill-skill di luar hal akademik kita. Ingin berpendapat, penting mana sih pengetahuan akademik atau non-akademik? Kalau menurut saya itu kedua-duanya sama-sama penting. Mengapa? Karena akademik itu akan membuat kita masuk ke perusahaan tertentu, membawa kita atau sebagai kunci kita untuk masuk ke perusahaan tertentu. Sedangkan untuk non-akademik atau itu ya non-akademik itu dia lebih ke arah soft skill kan. Soft skill itu digunakan untuk bertahan di perusahaan itu. Jika kita tidak ada soft skill, tidak ada sosialisasi atau apa, kita tidak bisa ngomong satu sama lain, dipastikan bahwa kita tidak akan lama untuk bekerja di situ. Karena kan beberapa perusahaan itu pasti mereka menggunakan sistem kerjanya berkelompokan. Oleh karena itu kita harus bisa sosialisasi satu sama lain. Oleh karena itu menurut saya presentasi ini akademik dan non akademik ini itu 50% harus berjalan selaras intinya. Jika tidak itu akan kesulitan untuk kita. Sekian, terima kasih. Pendapat lebih penting mana non akademik dengan akademik? Menurut saya lebih penting non akademik. Sama-sama penting, tapi saya lebih menjuru ke non akademik karena saya kalau akademik pasti saya kalah. Makanya gimana caranya dengan non akademik bisa menaikkan akademik saya. Terima kasih. Ini akan menjelaskan pendapat saya perihal tentang penting mana antara akademik dengan non akademik, soft skill dengan hard skill, ya itulah. Kalau menurut saya sendiri, saya itu lebih lebih penting non akademik. Namun karena kita hidup di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu masih membutuhkan nilai di atas kertas, jadi untuk saat ini akademik masih sangat cukup penting. Sekian. Jadi saya di sini akan menjelaskan pendapat saya mengenai mana yang lebih penting antara akademik ataupun non akademik. Jadi semuanya itu merupakan kolaborasi yang harusnya saling berkeseimbangan, di mana sisi non akademik tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pada faktanya, sisi akademik dan sisi non akademik itu harus dijalankan secara berkeseimbangan, di mana supaya teori dan keterampilan anak itu bisa berkembang secara berkeseimbangan. Jika hanya mengutamakan nilai akademik, merupakan keliruan pelaksanaan akademik. Pada faktanya, pendidikan kesenian juga mengasah kehalusan budi anak sehingga tercermin dalam cara berkomunikasi dalam suatu bahasa. Pada pendidikan olahraga juga, suatu sistem non-akademik itu akan menumbuhkan rasa sportivitas, pengakuan atas prestasi yang tinggi, dan kejujuran dalam suatu
tindakan. Itulah mengapa suatu pendidikan akademik dan non-akademik keduanya saling berkeseimbangan dan tidak ada satu sama lainnya yang saling memberatkan atau tidak ada satu sama lainnya yang harus dipentingkan lebih dulu. Keduanya harus sama-sama penting. Terima kasih. Pendapat bahwa lebih penting mana akademik atau non-akademik? Menurut saya sama-sama penting. Karena akademik itu untuk meningkatkan hard skill kita. Pada saat kita bekerja di perusahaan, kita akan diinterview. Dapat dari mana hard skill itu? Sedangkan non-akademik itu untuk meningkatkan soft skill kita, seperti mendapatkan banyak teman. Baik, berikut adalah kesimpulan hasil diskusi dari kami. Nah, akademik dan non-akademik sama-sama penting, karena apabila hanya salah satunya yang terlalu diutamakan, akan terjadi ketidakseimbangan. Seperti apabila terlalu fokus ke non-akademik saja, kita dapat tertinggal materi. Dan karena tertinggalnya pengetahuan akademik, bisa saja kita hanya berbicara omong kosong atau kurang berbobot ketika berbicara dan mengutarakan pendapat. Apabila terlalu fokus ke akademik saja, kita akan susah untuk bersosialisasi dengan orang lain, serta susah untuk mempromosikan diri ke banyak orang dan menyampaikan ilmu yang telah didapatkan. Namun, semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Boleh saja apabila kita terfokus pada non-akademik, tetapi kita seharusnya dapat memilih mana pergaulan yang sekiranya positif bagi kita. Karena hal tersebut juga dapat mempengaruhi pengetahuan akademik apabila berkumpul untuk membahas hal-hal seputar perkuliahan. Pada masa pandemi seperti ini juga, kita diberi waktu untuk meningkatkan kemampuan akademik kita. Intinya adalah kita harus dapat membagi waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.